amankan yang terus digigil orang. Cara penanganan awalnya seperti apa? Dan ininya dari pundak belakang. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di atas perbukitan seperti biasa dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Kebetulan hari ini tuh cerah banget, tapi tetap aja masih mendung seperti ini. Dan kebetulan kemarin itu kita herping di beberapa tempat yang memang itu masih cukup lumayan alami. Kita nemu ada 2 ular. Yang pertama ada ular cabai kecil. Terus pas di perjalanan arah pulang, gak sengaja mau kelindes, itu ada ular callamaria SP. Jadi buat kali ini tuh saya pengen coba ngebandingin lebih jelas kedua ular yang kadang-kadang bagi beberapa orang dianggap sebagai ular yang sama, padahal ini jelas-jelas berbeda. Karena sekarang saya sudah ada kedua ular tersebut, jadi saya pengen lebih detail, lebih jelas memperlihatkan, mau itu dari bentuk warna, fisik, corak, semuanya bisa nanti kita bedakan mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Dan sebetulnya untuk ular-ular jenis ini tidak semua tempat itu bisa ditemukan. Artinya hanya di tempat-tempat tertentu saja teman-teman. Seperti yang ada di sekitar saya, ini kan memang posisinya masih alami lah. Masih banyak pohon-pohon, masih banyak semak belukar. Intinya belum banyak pembangunan seperti di kota lah. Karena ular ini tuh tidak bisa sembarangan ada di sembarang tempat gitu teman-teman. Jadi harus ada di tempat-tempat yang memang masih terjaga untuk habitatnya gitu. Nah sekarang kita coba keluarkan si ular tersebut. Nah, aduh kuduna orang mau irut mau wadah kuduna Nah, jadi yang pertama saya keluarkan ini merupakan ular cabai kecil atau Calliope intentinalis teman-teman. Nah, ular cabai ini tuh merupakan ular yang memiliki bisa tinggi. Anjir, geus we dina ieu tuh. Ade. Jadi gelas ular cabai. Nah, jadi si ular cabai ini tuh kemarin kita temukan di kayak di daun-daun kering, di serasah lah. Karena ular ini tuh tipikal ular yang memakan jenis-jenis hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Jadi kayak cacing, terus ular lagi. Nah ini dia pemakannya teman-teman, pengontrolnya tuh dia ini. Tetapi walaupun demikian, ular ini tuh tidak bisa mencapai ukuran terlalu besar. Paling besar itu kita dulu sempat temu rekor ya, itu tuh dulu di beberapa tahun ke belakang sempat sampai berapa senti ya. Pokoknya itu lebih panjang teman-teman. Cicing heula didinya. Nah sekarang kita mau coba keluarin, nanti mungkin kameranya bisa ngedeket. Jadi kalau yang ini jenis callamaria SP teman-teman. Lihat, jadi yang saya pegang ini kenapa saya berani kayak gini, karena ini bukan jenis ular berbisa. Dari segi ukuran ini kurang lebih hampir sama, bahkan dari segi bentuk ya kayak gini. Cuman yang membedakan itu dari segi corak teman-teman. Yang ular callamaria ini, jadi dia tidak memiliki garis punggung di bagian badannya. Jadi cuma kayak gini aja, polos. Tapi di bagian bawahnya juga ada warna orange kayak gini teman-teman. Dan jenis callamaria ini pun sangat beragam, sangat banyak coraknya juga. Jadi kita memang harus benar-benar bisa jeli gitu secara detail melihat ciri-ciri
ular-ular yang memang tidak berbisa dan berbisa. Nah ini jelas, ini callamaria SP, jadi dia ini juga sama, tidak bisa mencapai ukuran paling besar. Justru ular inilah yang menjadi makanan bagi si ular cabai ini teman-teman. Nih, tapi ini ular cabainya memang masih kecil, jadi bisa lebih gede lagi. Nih. Nah kalau ular ini biasanya lebih ke memakan invertebrata teman-teman, cacing. Nah itu biasanya dia makan teman-teman. Tuh, si cabai mau kemana? Ding 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 ding. Diam dulu boy, diam dulu situ. Diam dulu. Tuh. Jadi ular ini tuh, kedua-dua ular ini tuh merupakan ular yang biasanya ada di bawah-bawah tanah, bawah-bawah daun serasa. Tapi memang kebanyakan mereka ini lebih cenderung aktif pada malam hari atau nokturnal teman-teman. Tuh, ini jelas ya. Jadi ular ini tidak berbisa. Tapi kalau yang ular ini, cabai ini adalah merupakan ular yang berbisa tinggi dan mematikan. Tuh, ciri-cirinya hampir sama kayak gini. Bentuknya kalau dari ukuran ya hampir sama, tapi nih kalau yang si cabai, kalau detailingnya itu di bagian bawah badannya itu dia memiliki warna seperti ular welang ataupun ular weling. Tuh ada belang pokoknya. Nah dan ini jangan berani-berani handling, karena dia ini tipikal ular yang gigitannya itu random, kadang-kadang bisa menggigit kapan saja gitu. Dan dia ini udah sering saya jelaskan, ular yang memang memiliki bisa sangat kuat, memiliki bisa kadang-kadang dianggap sebagai ular yang lebih berbahaya dari ular Cobra Jawa sekalipun teman-teman. Padahal kalau menurut saya pribadi sih nggak sebegitu kuat sih si ular kecil ini gitu. Jadi apalagi katanya si ular ini tuh tidak bisa mengontrol kadar bisa yang ketika disuntikan atau ketika menggigit kepada mangsanya. Katanya ini kadar bisanya tuh paling banyak ketika menggigit. Ya lihat aja, itu kepalanya kan segede gitu, tapi tetap aja dia tuh punya taring kecil teman-teman, taring kecil yang memang memiliki kantong bisa juga. Sementara di bagian atas, lihat dekat dengan kepalanya cenderung ada seperti huruf Y kayak gitu tuh, huruf Y. Terus ke bawahnya ada garis orange sampai dengan ke bagian ujung ekornya ada garis orange-nya. Nah sementara kalau ular ini lebih ke polos teman-teman, polos seperti ini. Tuh. Nah untuk pertahanan, kedua ular ini tuh punya sesuatu yang unik gitu. Kalau si ular callamaria ini udah jelas dari pertahanan fisiknya juga udah kelihatan, antara kepala sama ujung ekor ini hampir sama. Makanya kadang-kadang ketika ular ini defensif, mereka bisa menyembunyikan kepala aslinya di bawah badan mereka. Yang nongol itu justru malah bagian ekornya gitu, si callamaria SP ini. Nah jadi kadang-kadang juga si ular callamaria ini dianggap sebagai ular berkepala dua atau ular kepala dua lah. Hampir kerabatnya juga hampir sama kayak pipe snake. Nah tapi kalau pipe snake dia kan lebih cenderung di air gitu teman-teman, semi akuatik. Tapi kalau dia ini, si callamaria ini full di tanah, full di darat gitu. Seperti itu teman-teman. Nah si ular cabai ini bahkan kemarin sempat memakan korban yang tadi saya bilang. Karena saya nggak terlalu percaya itu kenapa dia digadang-gadang sebagai ular yang memiliki bisa tinggi dibandingkan dengan ular kobra pun. Ternyata beberapa korban masih bisa selamat gitu loh, walaupun mungkin efeknya juga sangat parah gitu teman-teman, tapi masih bisa terselamatkan. Itu artinya berarti si bisa ular cabai ini tuh nggak terlalu kuat-kuat amat, tapi tetap berbahaya dan mematikan. Kita kan nggak tahu ya, imunitas tubuh seseorang tuh kan beda-beda gitu. Mungkin ada yang memang lagi kuat, ada juga yang nggak kuat. Tuh, seperti ini. Dia tuh punya pertahanan yang unik. Kalau misalnya video rekamannya yang kemarin masih ada,
itu tuh dia mampu memipihkan bagian tubuhnya gitu loh teman-teman, kayak gini nih. Mungkin kita coba lagi di sini. Tuh. Tapi cepet kan? Tuh, lihat aja, cepet banget. Buset. Tuh kan, bagian ujungnya, lihat bagian ujung ekornya, tuh lihat, cepet amat. Tuh, jadi hati-hati nih buat teman-teman yang suka nyeker ketika di alam, hati-hati nih sama ular ini. Tuh lihat. Tuh. Ya, ciri-cirinya kayak gini. Bagian bawah cabai kayak gitu, bagian bawah callamaria kayak gini, teman-teman. Nah, bandingin. Callamaria juga lagi santai. Tuh. Tuh, kalau si callamaria kayak gini. Tuh, malah bagian ujung ekornya kan yang kayak gitu dipensifnya. Ini dua-duanya lagi dipensif, teman-teman. Tuh lihat. Kalian bisa ngelihat sendiri perbedaan pertahanan dari kedua ular ini langsung, coy. Tuh, yang tadi saya bilang, dia malah menyembunyikan bagian kepala aslinya di bawah badan. Yang justru malah gerak-gerak adalah bagian ekornya. Tuh. Tapi sama-sama memipih gitu, teman-teman. Tuh kan? Tuh. Ini orange, tapi ini juga orange. Tuh, tapi yang lebih ngeri sih ini, pertahanannya lebih unik tuh, lihat. Ini orange. Ini juga orange. Jadi yang pada intinya kita juga harus jeli dan harus tahu ular sekecil ini di daerah kita pun ternyata masih ada yang bisa tinggi dan mematikan. Ya, ini buktinya si ular cabai kecil ini. Ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman, apalagi yang suka berkegiatan di alam. Ular ini seringkali bisa dijumpai apalagi di musim penghujan seperti ini, karena mereka mencari tempat-tempat yang lembab. Apalagi kalau misalnya malam hari mereka bisa ditemukan, teman-teman. Tuh. Ini yang callamaria keren tuh pertahanannya. Ya kan? Tapi nggak seunik si ular cabai ini, teman-teman. Dia bahkan malah menyembunyikan semua bagian tubuh atas, diganti dengan yang belang kayak gini nih. Diibaratkan kayak ular weling ataupun ular welang. Mungkin maksudnya seperti itu sih kalau menurut saya. Tuh. Orang kan kalau udah ngelihat corak ular yang belang, pasti mereka akan menyangka itu merupakan ular yang sangat mematikan. Tuh, ini keren banget sih, asik. Keren. Saya paling suka nih kalau mainin si ular cabai ini, karena emang tuh pertahanannya itu unik banget, teman-teman. Tuh, sampai kan ke mipih. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Jadi ini hanya sedikit membedakan. Kebetulan saya dapat ularnya, karena buat mendapatkan kedua jenis ular ini susah gampang. Bahkan kita cuma bisa nemu bangkainya aja ketika di jalan. Makanya ini kebetulan masih hidup. Nemu juga duanya. Jadi kita bahas dan kita bandingkan secara detail gitu buat teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.